Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di atas nikmat yang diberikannya. Beriring salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, ibadah puasa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan puasa wajib, adalah bertujuan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, agar manusia yang beriman menjadi insan-insan yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentang takwa ini banyak ayat yang menjelaskan. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ternyata surga itu sangat luas. Berapa luasnya? Luas langit yang 7 lapis ditambah bumi 7 lapis, itulah luas surga. Sehingga ada ulama mengatakan, kata para ulama, kalau ingin melihat keadaan orang di dalam surga, lihatlah keadaan jamaah di dalam masjid. Maksudnya apa? Tidak ada orang di masjid bersempit-sempit. Semua di masjid itu berlapang-lapang. Jangankan melonjorkan kaki, berbaring pun bisa di masjid. Itulah keadaan dalam surga, sangat luas. Luas seluas-luasnya. Luas langit tambah luas bumi, itulah surga. Untuk apa surga yang sangat luas itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah disediakan khusus, tidak perlu mencari-cari, sudah disediakan tempatnya. Seperti kursi yang saya duduk ini, namanya u'iddat lil ustad, disediakan untuk ustad. Jadi yang bukan ustad jangan duduk di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ibaratnya itulah surga itu u'iddat lil muttaqin, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah disediakan kursi, sudah disediakan tempatnya. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Kata Allah, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, bis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi orang dalam keadaan susah, baik susah ekonomi maupun susah hati, bersedekah itu baik.
Karena ada orang yang mengatakan kalau hati sedang susah jangan bersedekah. Contohnya mana? Orang sedang kematian kan susah hati. Tapi kata Allah fisra'i wa dharra, bersedekah di waktu lapang sempit, susah senang. Jadi walaupun hati dalam keadaan susah juga bersedekah. Artinya apa? Peduli kepada orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah puasa itu sendiri. Tatkala kita berpuasa, kita menahan haus, kita menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekitar 13,5 atau 14 jam kita menahan lapar. Artinya haus dan lapar yang kita rasakan itu terbatas sekian jam. Bagaimana pula dengan orang-orang yang haus dan laparnya itu tidak mengenal waktu, siang, malam, pagi, petang, dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena memang tidak memiliki apa-apa. Setelah kita merasakan betapa menjadi orang lapar itu tidak enak, tentu terbayang bagi kita bagaimana orang yang lapar setiap saat. Sehingga timbullah keinginan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lapar, karena menjadi orang lapar itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana supaya kita peduli kepada orang-orang miskin, rasakan bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah pada saat pantas untuk marah. Sehingga Rasul mengatakan, jika kamu sedang berpuasa, ada orang yang memancing emosimu, mengajak kamu berkelahi, qul inni shaim. Jawab, maaf, saya sedang puasa. Saya pernah melihat orang makin puasa makin pemarah. Kamu jangan macam-macam dengan saya ini puasa, saya lapar. Saya kalau lapar mudah marah katanya. Puasa apa lagi? Mentang-mentang lapar kok pemarah. Qul inni shaim. Katakan saya sedang berpuasa. Tapi jangan dilanjutkan jawabannya. Maaf ya, saya lagi puasa. Tapi kalau kurang senang tunggu habis buka. Nah, itu namanya puasa nadam. Apa tuh? Puasa dendam. Jadi pantas untuk marah, tidak jadi marah. Itulah orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian orang yang bertakwa itu orang yang pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain tanpa perlu dipinta. Tidak perlu dipinta. Kita hari ini mau memaafkan kalau ada orang minta maaf. Kalau dia datang kepada saya baik-baik lalu minta maaf, pasti saya maafkan. Itu bukan manusia yang baik. Yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa memberikan maaf kepada siapapun, walaupun orang tersebut tidak pernah meminta maaf kepadanya. Inilah yang dibentuk dengan ibadah puasa. Tetapi ternyata memang tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa. Kenapa? Karena kalimatnya pun jelas, la'alla, mudah-mudahan, harapan. Harapan itu bisa dapat, bisa tidak. Jadi ada orang yang memang akhirnya menjadi orang yang bertakwa, ada yang tidak. Karena kita bisa melihat nanti begitu kita berada di malam terakhir bulan Ramadan atau subuh terakhir bulan Ramadan. Saya setiap tahun memperhatikan ini. Subuh terakhir bulan Ramadan, bandingkan jamaahnya dengan subuh 1 Syawal. Itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ya, kalau subuh terakhir Syawal kadang-kadang tak sempat lagi 1 saf jamaah. Kenapa? Karena banyak yang menjadikan subuh terakhir atau malam yang terakhir di bulan Ramadan sebagai malam perpisahan dengan masjid. Inilah kenyataan yang berulang, setiap tahun berulang. Artinya latihan yang dilakukan selama 1 bulan ternyata tidak membuahkan hasil.
Yang kita khawatirkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, celakalah salah seorang di antara kamu yang melewati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.